Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan ibadah wanita kaum ibu, Aras Jemaat Gmim Zaitun dari kolom 1 sampai dengan 22 pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020 akan segera kita mulaikan. Dan tentunya yang pertama kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih anugerahnya hingga pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya ada di sini, ibu-ibu berada di rumah masing-masing. Dan ini merupakan salah satu karya Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita harus melaksanakannya di saat ini, di tengah situasi pandemi COVID-19. Nah ibu-ibu, ibadah kita pada sore ini akan dipimpin oleh yang terkasih, Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologi, selaku Ketua BPMJ Gmim Zaitun Karoweru. Namun sebelum kita masuk pada ibadah, saya mengatasnamakan Komisi WKI menyampaikan selamat beribadah kepada kita semua, dan marilah kita mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan sukacita iman. Dan saat ini kita masuk pada ibadah, diserahkan kepada pemimpin ibadah. Ibu-ibu sekalian, marilah kita mulaikan ibadah ini. Mari kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera Bapa. Yesus yang
Ibu silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kami ibu-ibu Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru. Sore hari ini kami beribadah kepadamu. Di rumah kami masing-masing, dan kami yakin kami terhubung satu dengan yang lain. Bertemu di hadapan Tuhan. Dalam keyakinan kami kepadamu sebagai Tuhan Juru Selamat, penebus dosa-dosa kami. Kami beribadah kepadamu karena kami tahu Kaulah Tuhan dan Allah kami, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, yang rela datang ke dunia menyelamatkan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami beribadah dan tertunduk di hadapan Tuhan. Seraya juga kami mengingat-ingat keberadaan kehidupan kami. Kami mengaku kepadamu Tuhan. Dalam hidup kami banyak kali, kami belum sepenuhnya taat pada kehendak-kehendak Tuhan. Engkau menghendaki supaya kami hidup dengan damai, bahkan menjadi pembawa damai. Tapi seringkali kami justru menjadi orang-orang yang menjadi penyebab dari berbagai-bagai hal yang merusak kebersamaan. Ya Tuhan, kami mengakui banyak kali dalam hati kami timbul iri hati, berbuah dengki. Selanjutnya kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami menyadari Tuhan sebagai ibu-ibu, banyak kali kami sulit, sangat sukar untuk menahan gejolak-gejolak yang ada dalam hati dan pikiran kami. Apalagi ketika kami melihat di sekitar kami, orang-orang menggapai, meraih sesuatu yang lebih dari kami. Kami menyadari hal ini ya Tuhan. Iri hati dan dengki banyak kali menggoda kami, merusak kehidupan beriman kami kepadamu, merusak persekutuan. Ya Tuhan, kami tertunduk mengaku dosa kami kepadamu, seraya memohon, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini, yang tidak dapat menahan gejolak-gejolak yang seringkali berkecamuk dalam hati dan pikiran kami. Yesus, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa untuk
pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Kami yakin ketika Engkau memanggil kami, ada dalam persekutuan dengan Engkau. Engkau telah menyediakan bagi kami berkat, supaya kami boleh beroleh berkat dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami dan selalu merindukan kami untuk ada di jalan-jalan Tuhan. Bapa, berkenanlah Engkau dengan kasih-Mu yang besar, menganugerahkan berkat firman bagi kami, supaya sebagai ibu-ibu kembali kami disegarkan, diarahkan, diteguhkan iman kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita membaca Alkitab. Seperti yang kita baca ketika kita mengikuti ibadah hari Minggu, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membacanya. Demikian pembacaan Alkitab. Judul perikop ini, keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salah satu dari resiko menjadi hamba Tuhan adalah harus menerima berbagai-bagai hal yang menyakitkan, menyedihkan. Dan ini adalah hal yang banyak kali menjadi ujian-ujian pada pelayan-pelayan. Dan tidak jarang banyak yang kemudian ketika mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan sebagai akibat dari menjadi hamba Tuhan pelayan, tidak jarang banyak yang kemudian
mengundurkan diri, maraju, dan tidak lagi memberi diri. Nah, ini banyak terjadi, di mana-mana ini banyak terjadi. Tapi di sini tidak ada, apalagi ibu-ibu UPK, kaum ibu Zaitun, semuanya termasuk komisinya semuanya orang-orang yang tegar, ya, kuat iman, tekun. Memang harus demikian. Karena hal menderita sebagai pelayan Tuhan bukan baru sekarang ini. Memang sejak murid-murid Yesus memberitakan Injil, hal menderita sudah menjadi sesuatu yang pasti dialami. Nah, bacaan kita ini menceritakan kenyataan yang terjadi pada hamba Tuhan. Dalam hal ini Paulus dan Silas. Pasal 17 Kisah Para Rasul menceritakan peristiwa yang terjadi di Tesalonika. Tapi kalau kita lihat juga di pasal 16 Kisah Para Rasul, nah ibu-ibu akan menemukan juga di sana. Mereka tiba di kota Filipi, di kota Filipi juga mereka mengalami penderitaan. Bahkan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Ke dalam penjara yang paling dalam disebutkan di pasal 16. Nah, tapi ibu-ibu ketahui, dalam keadaan itu mereka tetap bersuka cita. Bahkan pengalaman di Filipi, dijebloskan di penjara, mereka menyanyi memuji Tuhan. Di penjara yang paling dalam. Mereka menyanyi puji Tuhan dan terjadilah keajaiban-keajaiban dalam pelayanan mereka. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik ya. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memang betul banyak penderitaan, banyak kesusahan yang kita alami. Tapi selalu ada pertolongan Tuhan. Di Filipi dimasukkan di penjara, keajaiban terjadi dan mereka dilepaskan. Baca itu di pasal 16, bagus sekali ceritanya. Nah, tiba di Tesalonika lagi ya. Dalam ayat-ayat 1 disebut ya, mereka ambil jalan melalui Amfipolis, Apolonia, tiba di Tesalonika. Nah, Tesalonika ini juga adalah salah satu kota besar yang ada menjadi tempat pelayanan Paulus pada waktu itu. Nah, di sini lagi mereka melakukan pekerjaan penginjilan. Nah, disebutkan dalam bacaan tadi bukan? Yang pertama-tama selalu dicari oleh Paulus adalah komunitas orang-orang Yahudi. Nah, kita lihat ya, seperti biasa ayat 2 itu. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Apa yang dimaksudkan? Nah, kalau orang ingat jaga bilang kanisah, nah ini tuh rumah ibadat ini. Kenisah, bahasa asli tulis begitu. Kanisah, jadi masuk di rumah ibadah orang Yahudi. Dia melaksanakan penginjilan di sana. Apa yang dia beritakan? Saudara-saudara, Paulus tidak bercerita tentang prestasi yang telah dia alami. Tapi justru dia bercerita tentang Yesus. Nah, memang mudah sekali. Karena orang Yahudi adalah orang-orang yang menantikan Mesias untuk datang kedua kali. Ya, Mesias ini bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Kristus, ya, yang diurapi. Mereka sedang menunggu-nunggu ini. Nah, ketika Paulus jelaskan tentang Mesias, saudara mengerti. Lalu Paulus menunjuk Mesias ini itulah Yesus. Yesus memang sesuai dengan kitab para nabi, nubuat para nabi, dia harus menderita, mati dikuburkan tapi dia bangkit.
Nah, inilah berita. Wah, saudara sekalian, Paulus dan Silas hanyalah alat untuk menjadi pemberita firman. Kuasa untuk membuat orang bertobat menerima Yesus tidak ada pada mereka. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Dan secara ajaib oleh anugerah Tuhan kepada orang-orang yang ada di Filipi. Di ayat yang keempat disebut, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan seterusnya, ini terakhir bagus sekali ini. Tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya memang sejak dahulu ini perempuan-perempuan, ibu-ibu punya kerinduan khusus untuk datang kepada Tuhan. Dan rupanya mereka beroleh berkat di sini, ya. Oleh kuasa Tuhan, sekali lagi kami katakan, oleh kuasa Tuhan disebutkan mereka beroleh berkat, menjadi orang yang percaya. Di sini masalah timbul, persoalan timbul sekarang. Sumber persoalan itu ialah iri hati. Lihat di ayat yang kelima. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Ini yang banyak kali menjadi penyebab dari rusaknya persekutuan. Tidak hanya persekutuan di ibu-ibu, tapi juga persekutuan di mana-mana. Ada kelompok-kelompok bersama-sama, tapi ketika iri hati menguasai seseorang, maka terjadilah rusak persekutuan itu. Nah, kita ingat ya, kita ingat dalam kesaksian Alkitab banyak sekali dosa masuk melalui rasa iri hati. Ingat baik-baik ini. Banyak sekali dalam kesaksian Alkitab diceritakan dosa masuk melalui iri hati. Paling jelas sekali kalau kita ingat iri hati yang ada pada Raja Saul kepada Daud. Ya. Raja Saul iri hati kepada Daud karena Daud mendapat banyak pengikut-pengikut. Orang-orang mulai memuja-muja Daud. Saul iri hati. Nah, di sini juga begitu, rupanya orang-orang Yahudi ini iri hati kepada Paulus dan Silas. Karena banyak orang yang kemudian mulai ikut pada Paulus dan Silas. Saudara sekalian, ini yang banyak kali menjadi kesalahmengertian dalam persekutuan-persekutuan. Ketika masuk dalam satu persekutuan, orang berpikir bahwa persekutuan itu milik orang, milik pribadi manusia. Tapi mereka lupa bahwa orang ada dalam satu persekutuan, mereka adalah milik Tuhan. Sama kan dengan gereja. Siapa yang punya gereja? Siapa kepala gereja? Ya, Tuhan yang menjadi kepala gereja. Tuhan yang punya. Orang-orang Yahudi ini berpikir soal finansial. Ya, soal harta, soal pendapatan. Tapi Paulus berpikir soal keselamatan. Keselamatan dari orang-orang. Nah, ini bedanya. Karena itu ketika mereka melihat banyak orang yang menjadi pengikut Paulus, mereka menjadi iri hati. Aduh, Paulus sudah banyak pengikut dan Silas juga sudah banyak pengikut. Paulus dan Silas sudah banyak pengikut. Timbul iri pada mereka karena mereka berpikir bahwa wah, mereka akan beroleh banyak
kekayaan secara materi. Ini pikiran yang ada pada orang-orang Yahudi yang ada di situ. Nah, apa yang terjadi? Secara sengaja mereka mengacau. Dosa, iri hati, dari iri hati membuat dosa berkembang, ya. Kumpul orang-orang jahat, petualang-petualang di pasar, bikin keributan, dan seterusnya. Ini yang kami katakan tadi, bukan? Tadi dari iri hati membuat mereka melakukan dosa-dosa yang lain. Menjadi pengacau, bikin kacau, bikin ribut. Dan memang sekilas dalam bacaan ini mereka kelihatan berhasil, ya, kelihatan begitu berhasil. Banyak orang yang terjebak dalam hal ini, ya. Ketika melihat ada persekutuan yang menjadi rusak, bubar, mereka berpikir, wah berhasil. Berhasil apa yang dia rencanakan. Dia tidak mengetahui bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang empunya persekutuan itu. Tuhan yang menjadi pemilik persekutuan itu. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang maha baik. Tuhan yang maha kasih. Seperti kami katakan tadi. Dia menjaga anak-anaknya. Ya, secara ajaib Tuhan yang mengetahui bahwa Paulus dan Silas adalah hamba-hambanya, adalah alat-alatnya yang sangat memberi arti dalam pelayanan. Secara ajaib Paulus dan Silas diselamatkan melalui Yason. Ada orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dalam rangka pelayanan. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dalam rangka menopang pelayanan Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang demikian. Tuhan memberkati, Tuhan sangat peduli. Dalam pemberian diri, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memberi diri dalam pelayanan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu masih beribadah di rumah, ya. Kita bersyukur sekalipun di rumah Tuhan berkenan menjumpai kita dengan sapaan firman-Nya. Dalam rangka membangun persekutuan, meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita. Sekalipun di rumah kita tetap dapat berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ingat baik-baik bahwa ketika kita memberi diri untuk Tuhan, mau melakukan apapun yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, hikmat itu akan selalu ada pada kita. Dia senantiasa memberkati kita, menolong kita dalam kita mengupayakan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, tetap semangat. Sebagai orang-orang yang selalu mau berbuat bagi Tuhan, tetap semangat. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Ibu-ibu, kita memberi persembahan, ya, sambil kita menyanyikan nyanyian yang ada. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa dan
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Bersyukurlah kami, berterima kasihlah kami kepadamu. Di sore hari ini Tuhan berkenan menyapa kami dengan kasih-Mu yang besar. Kami semakin merasakan sungguh-sungguh betapa besar kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan, sebagai umat-Mu. Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau lindungi iman percaya kami dengan firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah kami terima, telah kami dengar daripada-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami menjadi ibu-ibu yang adalah hamba-hamba-Mu, yang selalu punya hati yang tegar, kuat, tabah, tidak gampang menyerah, tidak gampang meraju. Tapi kami punya hati yang selalu memberi diri untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu. Anugerahkan selalu kepada kami semangat, kekuatan, keteguhan. Supaya kami tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Apalagi di saat ini. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami, apalagi sebagai ibu-ibu. Dalam mengatur rumah tangga. Mengatur kebutuhan-kebutuhan keluarga. Beri hikmat ya Tuhan kepada ibu-ibu. Supaya mereka bijaksana di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga kami untuk mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan, terutama sakit. Kuatkan ya Tuhan, teguhkan iman. Ketakutan-ketakutan yang seringkali muncul ketika kami dilanda sakit penyakit di situasi sekarang ini. Membuat kami seringkali menjadi gelisah. Cemas, Tuhan tolonglah. Yakinkan kami bahwa sekalipun ancaman sakit penyakit sedemikian hebat sekarang ini, tolonglah supaya kami tetap yakin pada pertolongan Tuhan. Apalagi Engkau tahu bagaimana kami semua berupaya untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi aturan-aturan kesehatan sekarang ini. Lebih dari itu semua Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kepadamu untuk pengurus persekutuan ibu-ibu di Jemaat Zaitun. Mulai dari Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Jemaat, UPK di Kolom. Tuhan sertai mereka. Kuatkan mereka untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tidak gampang menyerah. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Sebagai hamba-Mu juga mereka adalah istri, ibu-ibu, oma-oma. Beri hikmat pada mereka. Mereka sungguh-sungguh saat ini menjadi tulang punggung kehidupan keluarga. Di dalam mengatur rumah tangga. Beri hikmat. Terima kasih Tuhan. Sebagai ibu-ibu juga kami berdoa untuk anak-anak kami. Mereka yang ada bersama-sama dengan kami. Juga anak-anak cucu kami yang ada jauh dari kami. Karena studi, karena pekerjaan. Sebagai ibu-ibu
pasti semuanya berdoa untuk orang-orang yang mereka kasihi itu. Tuhan dengar permohonan ibu-ibu ini. Dalam kuasa kasih-Mu yang besar Bapa, Engkau berkenan berpengapa dengan permohonan mereka. Pasti juga ada ibu-ibu yang berdoa untuk masa depan anak-anak. Apakah pekerjaan, pergaulan, rumah tangga. Tuhan, dengarlah permohonan ibu-ibu ini. Kasihani mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau yang selalu menganugerahkan berkat. Dalam berbagai keadaan kami berkat selalu ada, dan karena itu kami boleh memberi persembahan. Bapa, apa yang kami beri itu juga yang Tuhan beri pada kami. Kami memberi dengan sukacita. Dan kami yakin Tuhan senantiasa akan memberkati kami supaya selalu ada yang dapat kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Ini permohonan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu mari kita berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini. Ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu sekalian, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian. Silahkan duduk, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Kami kembalikan acara selanjutnya kepada pembawa acara.
Puji Tuhan, ibu-ibu, ibadah kita pada sore hari ini boleh terlaksana dengan begitu baik, dan itu semua hanya karena kasih Tuhan kepada kita semua. Dan sungguh luar biasa ibu-ibu, dalam ibadah kita tadi, kita boleh memuji Tuhan lewat puji-pujian, kita boleh membaca firman Tuhan, kita boleh mendengarkan khotbah, dan yang terakhir kita boleh menerima berkat. Ini merupakan sukacita yang tiada terhingga untuk kita semua. Dan biarlah ibu-ibu, kita jangan hanya menerima berkat, tetapi marilah kita menjadi berkat untuk orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami menyampaikan terima kasih kepada Kadim di sore ini, Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologi. Teriring salam dan doa dari kami, kehidupan Bapak bersama dengan keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Begitupun kepada Ibu Penatua, Ibu Norma Pesikregar, yang adalah penanggung jawab dalam ibadah ini. Juga ada Ibu Deiske Linelean kamu, yang menjadi prokantor pada sore hari ini. Disampaikan banyak terima kasih, dan biarlah harapan dan doa kami, Tuhan Yesus senantiasa menyertai memberkati ibu-ibu bersama dengan keluarga masing-masing. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Stanley Lantu sebagai pemain musik. Doa kami senantiasa kehidupan Bapak Stanley bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih pula kepada pemuda Bagas yang senantiasa setia dengan kameranya dalam hampir setiap ibadah wanita kaum ibu Aras Jemaat. Begitupun dengan remaja Dewa. Doa dan harapan kami, kedua pemuda dan remaja ini senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan masa mudanya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehat. Bersama